Meniti nalar sisi gelap atas mempertanyakan keberadaan kenapa donatur donasi selalu menampilkan identitas nama, instansi, ataupun lembaga. Bukannya seharusnya itu semua bersifat anonim atau unknown, dirahasiakan. No show, it's the secret values. Sebelum kita jauh membedah pembahasan menarik ini yang berhubungan dengan pertanyaan psikologis sosial terkait kepada dinamika filantropi. Apa itu filantropi? Secara etimologi, filantropi berasal dari kata Yunani, yaitu philos, artinya cinta, dan anthropos, artinya manusia. Sehingga secara harfiah adalah cinta kemanusiaan yang diwujudkan dalam tindakan memberi bantuan berupa harta, waktu, dan bakat untuk kesejahteraan dan kemanusiaan. Terdengar baik dan terlihat bijak, tapi ada satu hal yang jadi paradoksial dari makna itu semua dengan keadaan parsial. Secara substantif, terdengar sangat memanusiakan manusia, khususnya kepada kehidupan sosial. Tapi jika kalian mau merenungi kembali, ada satu hal yang sangat mencolok untuk para aktor kegiatan sosial ini. Umumnya kita sebut sebagai donatur donasi, pemberian berkat bantuan untuk menolong sesama manusia dari penderitaan, bencana, kemiskinan, itu sangat mulia, jelas mulia, dan sangat perlu kita apresiasi. Tapi ingat, di sinilah perlunya kita membangun kesadaran kognitif sebagai manusia untuk merenungi dan mempertanyakan segala sesuatunya, agar tidak begitu saja menerima hal-hal yang tampak di mata secara objektif, tapi atau sebenarnya merupakan strategi bisnis. Kenapa begitu? Tanpa lama langsung aja saya ajukan pertanyaan radikal ini. Dalam ranah kita berpikir dan meniti nalar, bukan kepada pandangan sentimental ataupun beranggapan video ini untuk menyudutkan, menghina kelompok ataupun personal individu. Itu tidak dibenarkan. Dan sekali lagi, sebelumnya saya disclaimer dulu, oke? Jadi begini, pertanyaan radikal saya ialah, umumnya kita jumpai dan selalu menohok, mencolok untuk aktivitas manusia yang katanya bagian dari filantropi, kemanusiaan, tapi kenapa tidak lepas dari namanya pencitraan atau validasi profil? Umumnya kita bisa temui, kenapa selalu ada pencantuman identitas atau nama dari bentuk profil pribadi ataupun instansi tertentu yang seharusnya sesuai substansinya, itu jadi paradoksial dengan kondisi fungsional. Tanpa kita menyadari, kita dikecohkan seolah-olah termanipulasi skenario. Bijak terkesan memanusiakan manusia, tapi juga ada tujuan membesarkan status sosial si manusia pemberi bantuan. Lalu apa sebenarnya itu bisa dikatakan ikhlas dan juga realistis sesuai substansi donasi? Jawabannya jelas tidak. Karena kalau kita perhatikan itu hanya tipu daya, akal-akalan, trik psikologis sosial untuk merangsang kebahagiaan sesaat, lalu diberikannya sebuah achievement, penghargaan, penghormatan kepada teknik marketing, yaitu self-image. Ada juga salah satu alasan kenapa donasi donatur selalu memunculkan namanya. Donasi selalu menampilkan namanya karena ada beberapa alasan utama. Salah satunya yaitu untuk tujuan administrasi, seperti membuat laporan keuangan, untuk memberikan pengakuan atau penghormatan kepada donatur, serta untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas agar dana dapat tersampaikan dengan amanah. Secara itu semua untuk memastikan keamanannya. Benar bukan? Tapi juga seperti juga menimbulkan ketakutan. Bukannya apapun alasannya, namanya beramal, donasi, pemberian berkat bantuan, apapun harus tanpa didasari kecemasan, takut, bahkan seperti tidak ikhlas seandainya bantuan itu disalahgunakan atau tidak dapat sampai ke tujuan. Makanya dengan alasan sebagai transparansi dan akuntabilitas itu semua, karena ini merupakan strategi bagian dari politik self-image brand marketing. Sejujurnya kita ini semua harus berdasarkan kepada empati tulus murni itu. Semua sudah tidak ada lagi kemelekatan ataupun keterikatan kepemilikan atas apa yang sudah kita sumbangkan. Disebut donasi, bantuan, apapun bentuknya, harusnya itu semua lepas dan pasrahkan
Tapi mirisnya malah di kesempatan teknik ini diperalat dan ditunggangi untuk keuntungan balik secara psikologis tanpa memberikan pembebasan sesungguhnya, membebaskan penderitaan manusia. Umumnya itu semua seperti iklan numpang lewat saja. Tapi si pemberi bantuan donatur akan dapat rating sosial dan kebanggaan achieve status sosial yang luar biasa di mata publik sosial. Berjiwa besar dan sangat dermawan. Padahal itu semua trik sampah, bagian dari penjilat validasi. Kita berbicara fakta dan realitas di kehidupan sekitar kita ini. Benar adanya terjadi bukan karena sekedar argumentasi kosong. Bahkan belum lagi kita tahu banyak sudah beredar manipulasi donasi berkedok bantuan sumbangan yang berujung kepada korupsi, money laundry, bagian skenario brutal, tapi berkedok dibungkus humanisme. Jadi kesimpulannya dari saya untuk mengkritisi pandangan kita, jika sering kalian melihat aksi donasi, jangan dulu terhanyut membanggakan di atas penderitaan orang yang sebenarnya mereka tidak benar-benar terbebas dari jeratan penderitaannya. Justru malah si pemberi donasilah yang meraup keuntungan secara self psikologis maupun self materials.